ijazah. Begitu dahsyat jadi dokumen ini gitu loh. Ya buat PDI Perjuangan juga harus introspeksi juga. Ternyata rupanya nggak sepele nih. Dulu kan main percaya aja. Ya. Ya PDI juga tidak bisa cuci tangan. Ya kan, wah ini kalaupun nanti itu betul apa, harus juga mengaku salah gitu loh. Ya, memang sangat mengejutkan Pandana Baban yang mengatakan PDIP harus bertanggung jawab juga tentang masalah ijazah palsunya Jokowi. Tidak mengira seperti ini betul akibatnya kepada bangsa ini. Ini memang kita hargai Pandana Baban ini sebagai politikus yang jujur, yang netral. Walaupun dia di pihak PDIP, dia berani mengatakan itu ke masyarakat, berani mengatakan ke publik dan kontan-kontan. Di sini nampak dia kan menyalahkan PDIP karena tidak mau bertanggung jawab, tidak bisa maunya cuci tangan saja, tak ada komentar. Bahkan sebetulnya kalau sudah menyangkut partai politik, sudah menyangkut marwahnya partai politik, kalau seandainya terbongkar ini kasus ijazah palsunya Jokowi, pasti PDIP juga terkena. Karena dia yang mengusulkan dari Solo, menjadi gubernur, kemudian menjadi presiden. Bahkan pribadi Panda inilah yang dulu menjadi ujung tombaknya untuk mencalonkan Jokowi menjadi presiden yang sebelumnya tidak disetujui oleh Megawati. Karena saya sendiri secara pribadi, saya orang yang berada di ujung tombak untuk pencalonan pertama dia. Siapa calon presiden? Masih hal yang dianggap tabu untuk dibicarakan. Saya pecahkan kebekuan itu. Saya bilang Jokowi jadi calon. Meledak itu pertemuan. Geger itu. Aku lihat Mega juga marah ke saya. Mukanya mesem sama aku gitu loh. Nah kemudian waktu itu sampai keluar statement saya. Kalau Jokowi ini kalah, saya akan minum baygon. Saya gitu kan. Sampai Mega kalau pidato di Surabaya, mana Panda? Minum baygon ya. Jangan lupa kau punya sumpah gitu. Artinya gue betul-betul di garda terdepan. Itu tahun 2013 ya Bang? 2013. Sangat realistis sebenarnya ucapan Pandana Baban. Walaupun dia di PDIP, dia sepertinya memang mempunyai moral yang bagus untuk politik. Tidak mau menang sendiri, tak mau menghalalkan segala cara, dan dia juga mendeteksi sebelum-sebelum ini dalam komentar-komentarnya di publik. Pandana Baban mengatakan Jokowi ini pemain. Kalau dalam istilah Medan kawan-kawan, pemain ini apa? Pemain ini penipu ulung. Memang luar biasa penipunya, kata Pandana Baban. Tapi dia tetap menyalahkan PDIP dalam masalah ijazah palsu. Dan apakah sedemikian banyaknya yang terlibat masalah ijazah palsu itu? Coba kawan-kawan bayangkan, kalau memang ijazah itu palsu. Palsu arti katanya kita bayangkan seperti yang dibayangkan oleh publik sekarang di media sosial dengan berbagai alasannya sehingga 99% kata Roy Suryo itu ijazah itu palsu. Kalau memang palsu, siapa saja yang terlibat? Kalau kita lihat di sini bisa PDIP, bisa UGM, bisa KPU dan institusi lainnya seperti sekarang nih uji forensik yang dilaksanakan di kepolisian. Kalau dia menyatakan itu asli, sementara sebenarnya palsu, itu terlibat semuanya. Demikian besarnya pelibatan yang diakibatkan oleh ijazah palsunya Jokowi. Kalau seandainya palsu, kalau itu asli seasli-aslinya, itu tidak masalah. Tidak ada masalah apa-apa lagi. Tapi itu kan mengakibatkan kenapa Jokowi tak mau memperlihatkan kalau memang asli. Tak mau diperiksa oleh publik. Dia hanya mau menyerahkan di kepolisian sekarang katanya sudah diuji forensik, kemudian diperlihatkan kepada orang-orang tertentu, kemudian kepada jurnalis-jurnalis tertentu, tak mau difoto. Itu akibat yang pertama, UGM, partai, dan masyarakat sipil itu terlibat semua. Kalau seandainya palsu, kalau seandainya Roy Suryo membuktikan, bisa sangat-sangat membuktikan itu palsu. Cuma saya berpendapat lain di sini. Walaupun itu palsu, walaupun misalnya, ini bukan saya menuduh itu palsu. Kalau seandainya itu palsu pun, itu akan ditetapkan menjadi asli oleh kepolisian, oleh pihak yang berwenang. Jangan lupa, kita selalu dalam hukum itu mengatakan berhak. Siapa yang berhak? Siapa yang wajib? Siapa yang harus dihukum? Siapa yang mencemarkan? Macam-macam pasal-pasal itu mengatakan satu kata cuma, hak dan kewajiban. Nah, contoh di sini, yang berhak mengatakan itu asli dan palsunya, itu kan pihak kepolisian, uji forensik katanya. Sementara masyarakat tak boleh menguji itu. Apa yang dikatakan kepolisian nanti, itulah yang betul-betul. Apakah palsu, apakah asli. Karena uji forensik itu tidak ketahui juga, apakah sudah secanggih seperti ini di Amerika. Sudah mendapatkan umur kertas yang diuji itu, misalnya ijazah ini, umur kertasnya berapa, umur tintanya berapa, apakah sudah secanggih itu. Sementara di luar, seperti akademisi, ilmuwan
Imon, ya Roy Suryo, Rismond dan lain-lain, orang-orang teknik itu mungkin sudah mempunyai peralatan, bisa jadi mempunyai semacam aplikasi untuk menentukan umur kertas itu sendiri, kertas ijazah itu sendiri. Dan kalau seandainya mengatakan berhak itu, saya yakin ini ijazah ini akan dinyatakan oleh yang berhak itu asli. Seperti juga UGM mengatakan ijazah itu adalah asli, itu kan hak mereka. Mereka mengatakan hak mereka. Tak ada hak Roy Suryo. Ini berkaitan dengan hukum hak dan kewajiban tadi. Jadi ujung-ujungnya nanti ijazah itu dikatakan yang berhak yang mengatakan itu asli atau palsu, itu yang punya kompetensi. Itu selalu digadang-gadang, itu selalu yang digaung-gaungkan. Dan itu memang terjadi di hukum kita. Contoh seandainya sekarang ini, yang berhak mengeluarkan ijazah itu siapa? UGM. Selain dari UGM, tidak berhak mengeluarkan ijazahnya. Seandainya pun yang dikatakan oleh Roy Suryo, skripsinya tidak ada, kemudian tidak jelas KKN-nya, dan bahkan mungkin tidak kuliah lagi. Itu narasi yang berkembang di luar. Tapi walaupun tidak ada KKN, tidak ada skripsinya, tidak kuliah pun dia di situ, tapi dikeluarkan oleh UGM. Coba bayangkan, itu artinya asli. Tersangkut lagi kalau sempat dibuktikan itu palsunya. Palsunya kenapa? UGM mengeluarkan belakangan misalnya, bukan 1985. Bukan tahun-tahun dulu itu. Kalau diuji mengenai forensik waktunya ini. Karena yang menguji forensik waktu kapan kertas itu dibuat, umur kertas, umur tinta, umur tanda tangan, itu kan agak di luar teknologi kalau kita anggap apakah ada di kepolisian atau tidak. Kalau seandainya ijazah itu dicetak oleh UGM yang punya hak tersebut 2018, apa yang terjadi? Artinya ijazah itu asli, tapi tak sesuai spesifikasi. Apa maksud saya tak sesuai spesifikasi? Ada mobil, misalnya Toyota mengeluarkan mobil, tapi memang perusahaan Toyota atau Honda ataupun apa mereknya, memang pabrikan itu yang mengeluarkan. Tapi kita tahu sesudah itu kalau ada yang tidak sesuai spesifikasinya, speknya, mereka yang mengeluarkan, mereka akan tarik balik. Tapi kalau dalam ijazah palsu ini, tak mungkin. Misalnya UGM sudah membuat ijazah yang tak sesuai dengan spesifikasi. Karena menurut Roy Suryo tidak ada itu kalau orang menjadi sarjana, skripsinya begini, kemudian tidak ikut kuliah, tidak ikut KKN, tidak mungkin ijazahnya diterbitkan, tidak mungkin lulus dia. Kalau tidak mungkin lulus, tidak mungkin ada ijazahnya. Nah, ini bisa jadi seperti itu, dikeluarkan oleh UGM. Apakah akan ditarik oleh UGM? Karena ijazah tersebut tidak sesuai spesifikasi. Tidak ada dalam hukum kita. Dalam hukum yang ada, hukum marketing. Misalnya Toyota bersalahan membuat mobil yang salah speknya, dia tarik balik karena ada oknum-oknum di situ memasukkan bahan yang tidak sesuai spesifikasi, akhirnya rusak di jalanan. Begitu juga mungkin dengan ini. Kemudian mereka menariknya. Kemudian bisa jadi seperti itu juga dengan ijazah ini, tidak sesuai spesifikasi. Apakah mau ditarik oleh UGM? Tidak. Nanti ujung-ujungnya kalau itu ditarik oleh UGM-nya yang kena. Siapa rektor? Siapa yang mengeluarkan? Ini diteliti lagi. Jadi apa maksud saya? Jadi ya itu yang saya katakan. Walaupun ijazah ini memang palsu sepalsu-palsunya, walaupun itu dikeluarkan oleh UGM yang tak sesuai spek tadi itu, ini akan dinyatakan oleh hukum di pengadilan nanti asli. Karena satu, pertama, yang berhak mengeluarkan siapa? Yang berhak mengatakan siapa? Yang berhak mengeluarkan ijazah? UGM. Udah dikeluarkan UGM. Yang berhak menyatakan asli siapa? Polisi. Forensik, uji forensik dan lain-lain. Dan tidak mau ditengokkan ke publik. Ijazah itu saya meramalkan tak akan diperlihatkan juga ke publik. Untuk diuji publik namanya. Karena kita tahu kalau dia mengatakan hak dan segala macam, itu tak ada keadilan. Dan tidak ada transparansi di situ. Sementara hukum kita menyatakan transparansi. Tapi akan tetap dikatakan itu asli. Karena kenapa? Untuk mencegah hal-hal ini. Pertama, yang terlibat di situ siapa-siapa saja. Bisa-bisa PDIP, bisa-bisa kementerian semua, Seknek, UGM, kemudian tentu saja Jokowi sendiri. Kemudian terlibatnya apa lagi? Gibran bisa-bisa terlibat di situ. Keterlibatannya karena dia diusung atau dimajukan oleh presiden yang berijazah palsu. Jadi ujung-ujungnya semuanya itu, keributan itu sendiri diredam dengan cara itu. Dengan cara apa? Ijazah ini asli. Tapi mungkin spesifikasinya yang agak rusak, itu aja sebenarnya. Maaf kawan-kawan. Terima kasih.